Ya, selamat berjumpa kembali walaupun masih online, tapi kita harus bersyukur. Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan, ya. Tuhan masih berikan kita sukacita. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu ya sebelumnya ya. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada saat pagi hari ini Tuhan kami boleh Tuhan diberikan kesempatan Tuhan buat kami memuji Engkau Tuhan, buat kami mendengarkan firman-Mu Bapa di surga. Berkati Tuhan kami yang ikuti ibadah online ini Tuhan. Terima kasih buat segala yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru Tuhan, dan terima kasih buat hari yang indah Tuhan, dan orang tua papi mami kami yang ikut dalam ibadah ini Tuhan. Kau berkati Bapa. Terima kasih di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, siapa yang pernah dengar cerita 3 pahlawan dibawa ke dapur api, tapi tidak ada yang terbakar? Ya, baik rambutnya, baik bajunya, wah, nggak ada yang terbakar. Ya, masih ingat nggak? Siapa namanya? Ayo, hitung ya. 1, 2, 3. Yes, betul, adik-adik betul. Sadrak, Mesak, Abednego. Yuk, kita menyanyikan lagi ya. Ayo Kak Eca, Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego. Jing, 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 jing. 3 pahlawan Tuhan, berani nantang Nebukadnezar dengan dapur apinya, dipanaskan 7 kali. Jing, 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 jing. Tapi apa yang jadi? Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Tuh kaca. Adik-adik, kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan mau tolong. Tuhan pasti kirim malaikatnya untuk menolong kita. Asal kita percaya dan berharap sama Tuhan, pasti Tuhan tolong. Kaca, sekali lagi Kaca. Sadrak, Mesak, Abednego. Jing, 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 jing. 3 pahlawan Tuhan, berani nantang Nebukadnezar dengan dapur apinya, dipanaskan 7 kali. Jing, 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 jing. Tapi apa yang jadi? Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Dapur api berubah menjadi surga bagi anak Tuhan yang setia. Ya, adik-adik, kita bangkit berdiri, ya. Kita mau lompat, kita mau nari buat Tuhan, kita mau memuji Tuhan hari ini dengan sukacita. Kaca, ikutin Karuni ya. Mari melompatkan tangan, mari menari-nari, mari melompat dan menari buat Tuhan. Yuk, mari melompatkan tangan, mari menari-nari, mari melompat dan menari buat Tuhan.
hati, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan melalui guru-guru. Yuk kita lipat tangan, kita berdoa, dan kita mau menyanyikan lagu. Mari Tuhan berfirman. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi guru-guru kami yang sudah mempersiapkan Tuhan waktunya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan minggu ini Tuhan. Terima kasih Engkau berkati Tuhan apa yang sudah dipersiapkan Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi pelita buat kehidupan kami Bapak. Tuhan, terima kasih Bapak bersedia juga kiranya Engkau berkati Tuhan orang tua yang ikut ibadah dalam acara ini Tuhan. Mungkin mereka Tuhan bersama anak-anaknya Tuhan sedang beribadah Yesus. Kiranya Tuhan Kau tolong Tuhan segala usaha, segala pekerjaannya Tuhan. Kiranya kami percaya Tuhan Kau memberkati keluarga anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo semuanya, ketemu lagi sama Cici Ica. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kan tadi kita sudah memuji Tuhan, kita mau menyembah nama Tuhan. Nah, kali ini Cici mau tanya deh, ada yang ingat gak ya cerita minggu lalu? Masih berhubungan dengan bangsa Israel, keluar dari Mesir, Tuhan, dan air. Nah, bener banget, cerita minggu lalu itu bangsa Israel menemukan air di padang gurun. Nah, setelah mereka pergi dari tempat yang dia dapat padang gurun, mereka terus berjalan. Akhirnya mereka tiba di satu tempat, yaitu namanya daerah di sekitar Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini adalah suatu gunung yang biasanya yang sudah kita dengar ya di Alkitab. Lalu mereka berkemah di sekitar gunung itu, disuruh oleh Musa. Nah, saat semua pada siap berkemah, Musa naik ke atas gunung itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Dia naik ke atas gunung itu, jalan. Tiba-tiba dia udah sampai di tempat yang tinggi sekali di atas gunung itu. Lalu Musa bertemu dengan Tuhan di atas gunung itu. Lalu saat Musa bertemu di atas Tuhan di gunung itu,
yang bangsa Israel yang lain di bawah itu masih bangun kemah dan dia nunggu Musa kira-kira ngomongin apa ya sama Tuhan ya, aku penasaran nih. Ya nih aku juga. Lalu setelah itu si Musa turun dari Gunung Sinai. Lalu semuanya langsung pada datang, Musa. Itu Tuhan ngomong apa di atas? Tuhan ngomong apa? Musa berkata, Tuhan ngomong sama aku kalau akulah yang menolong kamu keluar dari bangsa Mesir. Akulah yang menolong kamu dalam perjalanan di padang gurun. Dan juga akulah yang memberikan kamu air di saat kamu kehausan. Lalu tanya bangsa Israel, terus kenapa? Terus kita mesti gimana kalau Tuhan ngomong kayak gitu? Lalu Musa mengingatkan bahwa kita harus tetap bersyukur karena kita juga harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan menolong kita selama perjalanan ini sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Lalu Tuhan juga mau datang 3 hari lagi untuk menemui kita semua. Semua pada kayak, hah? Tuhan mau ketemuin kita? Kita mau diapain? Kita harus gimana? Lalu kata Musa, tenang. Tuhan mau bertemu dengan kita, bukan karena kita salah, tapi karena Tuhan mau menjumpai anak-anaknya. Lalu persiapkanlah diri kalian semua, dengan menggunakan pakaian yang terbaik yang kalian punya, dan juga jangan berbuat jahat. Jaga hati kalian agar hati kalian tetap tidak berdosa, harus kudus karena Tuhan mau datang nih ketemu kita, jadi kita harus mempersiapkan yang terbaik. Lalu kata mereka, oke, kita harus siap-siap ya, kita harus siapin semua barang-barang kita yang terbaik karena kita mau ketemu sama Tuhan. Lalu bangsa Israel menyiapkan diri, semua bangsa Israel menyiapkan diri. Mereka mandi, mereka cuci pakaian. Dulu nggak ada mesin cuci, jadi semua cuci di air, dikusek. Lalu mereka semua berkumpul dan berdoa. Mereka menantikan kedatangan Tuhan. Dia nungguin Tuhan kok nggak datang ya. 1 hari Tuhan mereka berdoa belum datang. 2 hari ditungguin juga belum datang. Pada hari yang ketiga, pagi-pagi benar, ketika bangsa Israel masih baru pada bangun dari tidurnya, masih ngantuk lah, masih males-males, tiba-tiba mereka mendengar suara guruh. Guruh itu kayak geledek kalau lagi hujan, bunyinya itu namanya guruh. Kilat itu petir, dan juga bunyi trompet yang bagus banget. Belum pernah kan dengar bunyi trompet. Biasanya kita dengar bunyi trompet kalau pada tahun baru. Ini trompetnya beda, pokoknya trompet terbagus yang pernah didengar. Bangsa Israel kaget dong. Tuhan datang, suruh mereka semua tepuk tangan. Mereka tidak berani keluar dari rumah mereka. Mereka tetap nunggu di dalam rumah mereka, terus sambil mengajak, hampir bingung, aduh kita harus gimana nih, Tuhan datang. Tapi karena akhirnya Musa datang menemui mereka untuk mengajak mereka semua keluar dari kemah, mendekati Gunung Sinai. Bangsa Israel keluar dari kemah mereka dan semua memandang Gunung Sinai. Liatin Gunung Sinai. Terus di puncaknya itu ternyata bunyi guru yang tadi itu dari puncak situ. Semua awan tebal. Aduh, mereka takut banget karena takut kenapa-napa. Mereka berdiri jauh, gak berani deket-deket karena Tuhan itu terlalu kudus buat manusia ya. Tiba-tiba semua yang kilat, guruh, petir, suara trompet berhenti. Gak ada suara sama sekali, tenang banget. Saat itu Tuhan berbicara kepada Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang menolong kamu keluar dari bangsa Mesir. Lalu bangsa Israel sujud. Dia sujud sama Tuhan, di kaki Tuhan. Karena itu kita harus menyembah, berbakti kepada Tuhan. Dan tidak ada patung-patung lagi, karena dulu pada bangsa Israel pernah nakal menyembah patung, dan Tuhan gak mau. Tuhan maunya bangsa Israel hanya menyembah nama Tuhan saja, tidak ada patung atau apapun yang disembah selain Tuhan. Selain itu, Tuhan juga mengajarkan kepada bangsa Israel untuk menghormati semuanya, menghormati setiap manusia, menghormati ayah, ibu, kakak adik, teman-teman, semua harus kita kasihi. Gak boleh mencuri, gak boleh berbohong, gak boleh iri, gak boleh nakal, gak boleh pukul-pukul, gak boleh ngomong kasar juga.
Lalu setelah itu bangsa Israel merenung. Semuanya meyakini dirinya sendiri bahwa dia harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan agar semua bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lalu mereka berkata, "Kami mau melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Kami mau mengasihi ayah ibu kami, papa mama kami mau mengasihi Tuhan. Kami gak mau berbohong lagi, kami gak mau menyembah patung lagi, kami gak mau iri hati lagi." Setelah itu, Musa naik ke atas Gunung Sinai. Lalu di sana Tuhan menuliskan semua perintahnya yang ada pada 2 loh batu yang berisi dari 10, atau bisa kita kenal 10 hukum Taurat ya. Tuhan menuliskannya agar bangsa Israel selalu ingat dengan perintah Tuhan. Tuhan sudah buktiin nih dalam bentuk fisik yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Lalu Tuhan memberikannya itu kepada Musa, membawa batu itu dan disimpan baik-baik di dalam sebuah kotak. Jadi ada kotak. Nah, kotak ini isinya 2 loh batu yang bertuliskan tulisan tangan Tuhan asli. Lalu itu kotak tersebut dinamai tabut Tuhan. Nah, dari cerita ini kita tuh bisa belajar bahwa kita harus menyembah Tuhan, karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang cemburu. Dia gak mau kita sebagai umatnya menyembah Allah-Allah lain seperti patung-patung atau yang lain. Atau bisa juga kalau yang biasa main game nih, lebih milih udah mendingan main game aja, berdoa kan ntar juga bisa. Nah, itu juga termasuk menyembah handphone kita, menyembah game kita. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan, ada di Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Aku di sini Tuhan ya, berarti Tuhan yang akan membimbing kita. Sekali lagi ya, Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau.